CPU merupakan salah satu komponen perangkat keras komputer yang paling banyak mengkonsumsi daya listrik selain GPU. Ini adalah contoh CPU dari sebuah PC. CPU ini dikenal pula dengan nama mikroprosesor, namun orang umum biasa menyebutnya dengan nama prosesor saja. CPU ini yang dikenal sebagai otaknya komputer. CPU ini saat beroperasi, dia akan mengkonsumsi daya listrik yang besarnya berubah-ubah secara dinamis. Banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya konsumsi daya listrik daripada CPU itu sendiri. Kami perkenalkan dua faktor utama yang mempengaruhi besarnya konsumsi daya listrik dari CPU itu sendiri saat dia beroperasi. Yang pertama adalah frekuensi. Sebagai suatu contoh, CPU Intel Core i9 14900KS memiliki frekuensi dasar 2,4 GHz. Pada saat CPU itu bekerja pada lingkup frekuensi dasarnya, maka konsumsi daya listrik maksimumnya adalah 150 watt. Apabila dia bekerja pada mode turbo, di mana frekuensinya meningkat hingga mencapai 4,5 GHz, maka konsumsi daya listriknya maksimum adalah 253 watt. Contoh kedua adalah CPU AMD Ryzen 9 9950X. Dia memiliki frekuensi dasar 4,3 GHz. Pada saat dia bekerja dalam lingkup frekuensi dasarnya, konsumsi daya listrik maksimumnya adalah 170 watt. Saat dia bekerja pada mode turbo, di mana frekuensinya bisa meningkat hingga 5,7 GHz, konsumsi daya listriknya bisa mencapai 200 watt atau bahkan lebih. Faktor yang kedua adalah beban kerja atau workload. CPU ini saat dia mendapatkan beban kerja ringan, maka konsumsi daya listriknya adalah rendah. Sebagai suatu contoh untuk Intel Core i9, konsumsi listriknya tidak akan sebesar 150 watt, namun jauh di bawahnya. Saat dia mendapatkan beban yang lebih berat, maka konsumsi daya listriknya akan meningkat. Apabila mendapatkan beban yang lebih berat lagi, maka konsumsi daya listriknya juga akan meningkat lagi. Apabila beban kerja itu mulai menurun, maka konsumsi daya listriknya juga akan menurun. Begitu seterusnya, sehingga bisa dikatakan bahwa konsumsi daya listrik dari CPU ini akan selalu berubah-ubah secara dinamis disesuaikan dengan beban kerja yang diterima. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda.